Jadi dihargai orang jasad kita ini kalau masih ada ruhnya. Nah, jadi apa sebenarnya yang bisa kita sombongkan di atas dunia ini? Enggak ada. Ya. Yang diri kita yang sebenarnya, yang namanya ruh tadi sesungguhnya tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi هل أتى على الإنسان حين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Wa ulai coba dengar. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Selisih Imamullah yang pada malam hari ini kita bersama-sama hadir melakukan dalam rangka takziah malam ketiga. Rumahnya itu mungkin terlalu besar. Awas kabel. Ini kencang, ini kabel ini kencang. Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Menak Selisih bin Abdullah yang pada malam hari ini kita hadir bersama di rumah duka dalam rangka kita takziah malam ketiga. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Ala hadhihi bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak-bapak para alim ulama
para kiai, para sadis, dan yang saya hormati Bapak, para sepuh, Bapak Ibu, para jamaah takziah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk takziah malam ketiga dari meninggalnya Bapak Salisi bin Abdullah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama beliau Pak Salisi diampunkan segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara masalah kematian ini sebenarnya sudah tidak asing bagi kita, walaupun kita belum pernah mengalami, karena memang sudah banyak yang kita saksikan, baik dari anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, dan lain sebagainya, yang tadinya hidup bersama kita, mereka sudah meninggalkan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua, yang berilmu dan yang tak berilmu, yang pejabat, yang rakyat jelata, sama saja. Semuanya pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu dapat saya katakan bahwa mati itu bukan penyakit. Sebab kalau penyakit pasti ada obatnya. Kullu da'in lahu dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Tetapi yang namanya mati tidak ada obatnya. Tidak ada obat supaya tidak mati. Karena memang sudah ditakdirkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena dia bukan penyakit, maka bisa dikatakan sebuah proses. Processing. Proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa. Al-mu'min la yamut walakin yantaqilu min daril fana ila daril baqa. Si al-mu'min itu tidak mati, tetapi berpindah dari alam fana ke alam baqa. Dari alam dunia ke alam akhirat. Si al-mu'min maksudnya itu adalah ruh kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang mati, ya. Yang mati itu jasad, ya. Sebab diri kita ini ada yang disebut jasmani, ada yang disebut ruhani, atau ada yang disebut dengan tubuh basyari, ada yang disebut dengan tubuh yang halus, tubuh kasar, tubuh halus. Kalau tubuh kasar ini yang kita sebut jasmani ini hakikatnya memang mati. Sekarang aja hakikatnya jasad ini mati, Pak. Dia hidup karena ada ruh. Jadi yang hidup itu sebenarnya ruh kita. Kalau jasad kita ini hakikatnya memang mati. Kita ambil contoh misalnya, apakah mata kita ini melihat? Mungkin secara lahiriahnya kita katakan ya. Tapi ketika kita melihat mayat, mata mayat itu masih ada, nggak copot, enggak. Tapi nyatanya mata mayat sudah tidak melihat lagi. Itulah menunjukkan sebenarnya yang melihat itu bukan mata. Apakah telinga kita ini mendengar? Lahirnya iya. Tetapi sesungguhnya bukan telinga yang mendengar. Kalau telinga ini mendengar, mestinya mayat masih bisa mendengar. Kenapa? Karena telinganya masih utuh, nggak copot. Apakah kaki kita ini bisa berjalan? Lahirnya iya. Tapi sesungguhnya bukan kaki yang berjalan. Kalau kaki yang berjalan, mestinya mayat masih bisa jalan. Karena kakinya masih ada.
Itulah menunjukkan sebenarnya diri yang kasar ini, tubuh yang kasar ini hakikatnya mati. Yang hidup itu ruh kita. Nah, ruh kita itulah sebenarnya yang diri kita ini. Kalau yang jasad ini itu tidak ubahnya hanya baju saja, pakaian kita waktu di dunia, atau disebut casing. Ya, banyak istilahnya tubuh kasar ini. Bisa disebut baju, casing, bisa disebut juga kendaraan, bahkan bisa disebut kuburan. Ini kuburan. Jasad kita ini kuburan. Yang terkubur di situ adalah ruh kita. Maka an-nasu niyamun. Manusia ini sebenarnya tidur. Hakikatnya kita ini sekarang lagi tidur. Ketika dia mati baru terbangun. Ya, jadi sebenarnya yang diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh kita. Kalau jasad itu pakaian kita di dunia. Ya, makanya jasad ini bisa dia langgeng sampai sekarang, umur sampai 70, 60, ada yang 50, ada baru 40. Itu kan ada ruh. Coba kalau nggak ada ruhnya itu, udah semalam aja udah bongok, udah bosok, ya, udah bonyok deh. Nah, jadi dihargai orang jasad kita ini kalau masih ada ruhnya. Nah, jadi apa sebenarnya yang bisa kita sombongkan di atas dunia ini? Nggak ada. Ya. Yang diri kita yang sebenarnya, yang namanya ruh tadi sesungguhnya tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah maksudnya yang meninggal dunia sesuai ketetapan Allah. Ada yang meninggal kena sakit, ada yang meninggal kena tabrakan, ada yang meninggal kena tenggelam, dan lain sebagainya. Itu namanya jalan Allah. Jadi apapun asbabnya, ya apapun model kematiannya, sebenarnya yang sesungguhnya diri kita tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, tetapi sesungguhnya itu. Walakin la tash'urun, cuman kamu yang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak kelihatan. Karena jasadnya sudah dikubur. Ya. Walaupun malam ini almarhum itu hadir bersama kita. Cuman kita nggak melihat. Karena nggak ada jasadnya lagi. Nah, cuman Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kadang-kadang kekeliruan kita sebagai anak manusia ini. Kadang-kadang ngurusin jasmani dengan ruhani kita ini tidak ubahnya seperti ngurusin anak tiri sama anak kandung. Ngurusin jasmani kita urus baik-baik. Makanan enak kita bikin, ya. Baju bagus kita beli, mobil mewah kita beli, rumah bagus kita bikin. Hanya sekedar untuk tempat berteduhnya si jasad. Sebab ruh kita tidak butuh itu. Ruh kita itu tidak butuh makan nasi, enggak butuh duit, enggak butuh mobil. Ya dah, si ruh kita itu yang butuh itu jasad. Cuman itu tadi saya bilang, kadang-kadang kita ngurusin jasad kita ini ya berlebihan dibanding ngurusin ruh. Makanya kata Luqman Al-Hakim ketika ngasih nasihat kepada anaknya, nah kata Luqman Al-Hakim, hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi kepada 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu. Itulah ruhmu. Itu yang akan kau persembahkan kepada Tuhan. Satu bagian lagi untuk dirimu sendiri. Itulah amalmu. Satu bagian lagi akan kau persembahkan sama belatung. Kok dipersembahkan sama belatung ya? Ya iya. Yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu itu ruhmu. Untuk dirimu amalmu. Jasadmu itu akan kau persembahkan sama belatung. Semakin gemuk semakin banyak belatungnya.
Cuman kita ini lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang sama Allah. Yang akan kita persembahkan sama belatung kita urus baik-baik. Perlu dikit kita pusing, kita cari obat. Sakit dikit bagaimana supaya sehat. Itu jasad. Tapi ruhnya kadang-kadang sakitnya sudah kronis, Pak. Dan bukan hanya kronis, komplikasi. Banyak penyakit, tapi tak terasa sakit. Makanya kadang-kadang kita abaikan aja. Sampai tua kita nggak pernah cari obatnya. Mana penyakit rohaninya? Ada iri, ada di dalam. Ada dengki, ada hasud, ada dendam. Masya Allah, hubbul mal, hubbul jah. Itu penyakit semua itu. Cuman kena nggak kerasa sakitnya, maka seringkali kita lupa. Sampai tua nggak pernah kita urus, kita obati. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, dari kepergian almarhum paling tidak ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, kehadiran kita tentu mendoakan almarhum itu terlebih dahulu, ya. Sebab apa? Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'una. Kalau manusia ini sudah mati, maka terputuslah segala amalnya. Terputus amalnya itu artinya nggak bisa berbuat lagi, nggak bisa bekerja lagi. Yang pegawai sudah nggak bisa ngantor, yang petani sudah nggak bisa ke sawah ke ladang lagi, yang pedagang sudah nggak bisa jualan lagi, terputus amal. Logikanya kalau sudah nggak beramal, sudah nggak bekerja, nggak ada hasil. Ya, kalau nggak bekerja kan nggak ada hasil. Tetapi Rasulullah SAW memberikan informasi, walaupun sudah meninggal, walaupun amalnya sudah terputus, tetapi dia tetap mendapatkan pahala dari Allah. Dari 3 jalur. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya pemberian yang sifatnya langgeng. Kita wakafkan tanah untuk jalan, misal gitu. Ya, yang bersangkutan yang punya tanah itu sudah meninggal, tapi jalan kan dipakai orang terus. Setiap orang lewat di situ, jangankan orang lewat, binatang lewat pun dia dapat pahala. Ya, begitu juga misalnya kita wakafkan tanah untuk masjid, ya, untuk musola. Ya, yang bersangkutan sudah meninggal, tapi kan masjid dipakai terus. Ya, nah, setiap orang beribadah dalam masjid itu yang punya tanah dapat pahala mengalir terus-menerus. Nah, ini yang namanya sedekah jariyah atau pemberian yang sifatnya kekal. Itu satu. Yang kedua, al-ilmi yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Tidak mesti harus mengajarkan ilmu agama. Apa saja ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain yang ada manfaatnya buat orang yang diajar. Setiap dia mengamalkan ilmu itu, maka yang mengajarkan mendapatkan pahala terus-menerus. Ibu-ibu misalnya ngajarin anak-anak bagaimana cara bikin kuah bolu yang enak, resepnya apa, takarannya seperti apa. Nah, lalu kemudian diamalkan oleh anak yang diajar itu. Si ibu yang ngajar udah meninggal. Setiap anak itu bikin kue bolu berdasarkan resep yang diajarkan si ibu, maka si ibu itu selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ngajar matematik, ngajar bahasa Inggris dan lain sebagainya lah. Ilmu yang memberi manfaat. Nah, begitu juga kalau ilmu yang memberi mudarat. Ngajarin orang gimana cara maling ayam biar nggak bunyi. Diamalkan sama orang yang diajar. Dia dinamakan dapat dosa terus yang bersangkutan. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, awaladin soleh yad'una, atau doa anak yang soleh. Nah, ini di sini yang kadang-kadang terjadi perbedaan pemahaman. Pernah dulu Pak, saya diundang ceramah takziah. Jadi kata protokolnya Pak Ustadz, nanti acaranya pembukaan, baca Al-Quran, sambutan tuan rumah, kemudian ceramah.
Tidak usah doa Pak Ustaz. Ya, tutup dan hamdalah saja. Saya tanya, kenapa enggak doa Pak? Kan kita kan bukan anak kandungnya. Yang diterima kan doanya anak kandungnya. Kita bukan anak kandungnya, ngapain ngedoain dia? Kata si bapak itu. Saya pikir kalau saya jawab ini lama juga, nanti bertengkar pula. Nah, saya biarin aja ya Pak, segera. Nah, begitu waktu diberikan kepada saya, ya saya ulas. Bapak Ibu, saya bilang, tadi Pak Protokol bilang ke saya, ya, acaranya pembukaan, baca Quran, sambutan, ceramah, tidak usah doa. Karena katanya doa yang diterima itu doa anak kandung. Kita bukan anak kandungnya, jadi nggak bakal diterima. Ngapain didoain? Ya, dan dia kan sudah mati, katanya. Ngapain didoakan orang sudah mati? Saya bilang begini Pak, yang dimaksud oleh hadis awaladin soleh yada'ullah itu bukan karena dia anak kandung maka kita mendapatkan pahala, karena doa anak yang soleh, karena doanya. Nah, anak yang soleh itu bisa anak kandung, bisa anak tetangga, bisa anak teman kita, bisa anak orang yang nggak kita kenal. Lalu dia berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah. Jadi tidak mesti harus doa anak kandung. Kalau hanya doa anak kandung yang diterima, saya bilang, yang nggak punya anak siapa yang doain? Nah, jadi yang mendapatkan pahala itu bukan karena anak kandungnya, karena doanya. Awaladin soleh yada'ulah. Atau anak yang soleh, yang dia anak soleh itu berdoa untuknya si mayat. Nah, siapa anak soleh? Bisa anak kandung, bisa anak tetangga, bisa anak teman kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita keseharian, Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, makanya saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, yang mereka itu ya, korban kekejaman Zionis Israel, ya, kita doakan mudah-mudahan yang meninggal diampunkan Allah dosanya. Dan mudah-mudahan mereka termasuk ya doa mati syahid, ya kita doakan mati syahid. Dan mudah-mudahan yang terluka cepat sehat, cepat sembuh dan dikuatkan Allah imannya. Dan mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan perjuangan mereka melawan Zionis itu. Ya. Ini doa kita. Kita nggak kenal dengan mereka. Tapi insya Allah kita semua yang hadir ini tergolong anak-anak yang soleh semua. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau tergolong anak soleh, insya Allah diijabah oleh Allah doa kita itu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi bukan karena anak kandungnya, tapi karena doanya. Ya. Lalu kata beliau, ya ngapain ngedoa yang mati? Ya, kalau mati kok didoain katanya. Saya bilang begini, kalau yang mati dimasuki oleh yang hidup, maka yang mati menjadi hidup. Jasad ini hakikatnya mati. Tapi dimasuki oleh ruh yang hidup, maka jasad menjadi hidup. Bagaimana kalau yang hidup kembali kepada yang maha hidup? Kira-kira hidup apa mati? Tetap hidup. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu. Bagaimana perjalanan beliau selanjutnya kita nggak tahu. Karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya, kemudian ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama kita doakan beliau. Yang kedua, insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini ibarat kata orang Padang menjadi situasi dingin bagi yang ditinggalkan. Kehadiran kita malam hari ini insya Allah membuat keluarga besar, keluarga almarhum, insya Allah merasa terhibur dengan kehadiran kita. Sebab bagaimanapun Bapak Ibu ya, ketika kita kehilangan, apalagi kehilangan yang kita cintai, kehilangan ayah, kehilangan kakak, ya dah, kehilangan paman, kehilangan anak, ya. Apa yang kita cintai begitu dia hilang pasti ada kesedihan. Ya, semakin tinggi tingkat kecintaan kepada sesuatu, maka semakin sedih ketika dia tiada.
Ya, jangankan orang Pak, jangankan bapak, jangankan kakak, sendal aja, ya, baru dibeli harga 500.000, pas dibawa ke masjid sholat Jumat, begitu keluar hilang. Mungkin seminggu itu cerita sendal itulah. Ya kenapa? Karena sudah lengket di hati. Nah, makanya kecintaan kita tidak boleh melebihi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Boleh kita mencintai sesuatu, tapi disandarkan karena Allah. Cinta kita kepada istri karena Allah. Cinta kita sama suami karena Allah. Cinta kepada anak karena Allah. La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasulah ahabba mimma siwahuma. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Nah, bagaimana kita menempatkan cinta kita? Ya, yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini ya membuat keluarga besar, insya Allah mereka terhibur dengan kehadiran kita. Yang sedih, mudah-mudahan dihilangkan Allah kesedihannya. Nah, mudah-mudahan mereka semua diberi Allah petunjuk, diberi Allah keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing keluarga yang ditinggalkan. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah intibar bagi kita yang tinggal. Kita paham betul bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian. Ya, saya nggak tahu bapak-bapak mau mati apa enggak ya? Mau. Ya, mau cepat apa mau lambat? Mau lambat aja ya. Nah, sebab begini, kalau orang sudah meninggal itu kadang-kadang kan dikasih titel walaupun nggak sekolah. Nah, kita sebut almarhum kan gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan almarhumah. Kalau saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak cepat almarhum, amin. Ibu-ibu mudah-mudahan cepat almarhumah, amin. Nah, kok nggak mau ibu-ibu? Sebab persepsi kita kalau sudah almarhum itu mati. Ya kan gitu. Almarhum itu dalam bahasa nahwunya isim maf'ul, yang disayangi. Almarhum laki-laki yang disayangi. Almarhumah ibu-ibu yang disayangi. Bapak Ibu mau disayangi Allah apa tidak? Mau. Bahasa Arabnya apa tadi? Almarhum. Makanya kita doakan mudah-mudahan cepat almarhum, cepat disayangi Allah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang tibar buat kita. Ternyata artinya yang tadinya kita sudah masih bersama-sama, nggak tahunya dia sudah nggak ada. Tahun 2024 bulan Januari kalau nggak salah, saya bersama beliau umroh. Ya, beliau masih sehat, masih segar. Kami jalan itu dari hotel itu dari Maktab untuk ke Masjidil Haram, walaupun ya tempat kami dulu dekat sekali dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi juga. Nah, ketika ke Raudhah jalan saya sama beliau, gitu ya, jalan masih sehat, masih segar. Ada. Sekarang beliau sudah tiada, meninggalkan kita. Jadi artinya semua orang pasti akan mengalami itu. Ya, kita ini tinggal nunggu waktu aja, Pak. Karena kematian itu sesuatu yang sudah pasti, maka tidak ada jalan bagi kita untuk menghindar dari kematian. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwa kematian yang kamu berlari daripadanya, dia tetap akan menemui kamu. Kemanapun kita pergi, pasti akan didatangi oleh kematian itu. Ada satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan tamu. Ya, ngobrol lah mereka berdua. Sedang ngobrol, datanglah tamu yang kedua. Laki-laki juga. Tapi laki-laki yang datang kedua ini, ya tampan. Tapi tamu yang pertama tadi ketakutan. Tanya sama Sulaiman alaihissalam, Sulaiman, ini tamu yang datang baru ini, siapa ini? Kenapa? Takut saya. Kalau kamu mau tahu, ini yang namanya Malaikat Maut. Ini Israel. Yang tukang cabut nyawa. Iya. Kalau begitu Sulaiman, tolong saya. Tolong di mana?
tolong panggilkan angin yang paling kencang supaya saya diterbangkan ke sebuah pulau yang belum ada orangnya. Ya, biar nggak ketahuan sama Israel ya. Ya, di mana saja kau berada, kalau waktunya datang ya mati tetap datang, kata Sulaiman. Enggak, katanya. Kalau saya sendiri di pulau itu kan Israel kan nggak tahu, katanya. Nah sudah, kata Nabi Sulaiman, berdirilah kamu di situ. Berdiri, dipanggil oleh Nabi Sulaiman itu angin yang paling kencang. Diterbangkanlah orang ini ke sebuah pulau yang belum ada orang di situ, baru dia sendiri. Begitu dia menapakkan kakinya di tanah pulau itu, di depannya Israel tadi sudah hadir. Lah, kamu kan Israel, tamunya Sulaiman tadi? Iya. Saya minta ke Sulaiman diterbangkan ke sini biar kamu nggak tahu. Saya diperintah Allah mencabut nyawa kamu di sini. Nah, ini makanya innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwa kematian yang kamu lari daripadanya, dia tetap akan menemui kamu. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk menghindar dari kematian itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Hanya itu Pak yang bisa kita lakukan. Nah, mempersiapkan diri untuk menghadapi pintu kematian itu. Nah, saya kan nggak tahu juga Bapak Ibu sudah siap mau mati atau belum? Ibu-ibu sudah siap mau mati? Siap? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah siap nanti saya laporkan. Ya. Udah ada persiapan Bu? Nah, jadi kalau siap nggak ada persiapan itu nekat Pak. Kalau siap mati berarti sudah punya persiapan. Apa yang perlu kita siapkan? Paling tidak ada 4 hal. Ya, yang pertama tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Itu satu. Bapak Ibu kalau mati nanti rencananya mau kemana? Ke surga. Udah pernah ke sana? Nah, jangan-jangan kesasar nanti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, punya kendaraan yang akan ditumpangi. Yang keempat, punya bekal yang akan dibawa mati. Kalau sudah punya 4 ini, siap mati, insya Allah selamat. Wajar kalau siap. Kalau sudah punya yang 4. Yang pertama, kita harus tahu kemana kita pergi sesudah mati. Bukan ke surga Bapak Ibu. Surga itu kenikmatan. Allah tidak nyuruh kita kembali ke surga, enggak. Alamat yang kita tuju kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ke sana kita pergi, jangan ke surga. Ya, belum tentu loh Pak. Artinya kita ibadah seumur hidup, apa jaminan kita masuk surga? Belum tentu. Ya, jadi surga itu hak prerogatif Allah. Allah yang membagikan, Allah yang memberi. Jadi kalau kita masuk surga bukan kena jerih payah kita berusaha untuk masuk surga, bukan. Nggak ada jualannya. Itu karena rahmat Allah. Allah kasih sayang kepada kita, lalu diberinya kita masuk surga. Ya, kalau mengandalkan ibadah kita, kayaknya tipis harapan deh. Ya, mau masuk surga. Kalau mengandalkan ibadah kita, seberapa banyak sih ibadah kita ini? Nah, dulu pernah ada satu kisah, Bapak Ibu. Ada seorang yang abid, rajin betul ibadahnya. Sampai-sampai sejadahnya itu dari batu. Bukan kain, batu. Saking sering digunakan untuk ibadah, sampai-sampai batu itu cekung. Tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung. Tentang tangannya sudah cekung. Ya, itu sering digunakan untuk ibadah. Giliran dia waktu akan meninggal, datanglah Israel alaihissalam. Orang tanya, Israel, sebelum kau mencabut nyawa saya, katanya, saya minta, coba tanyakan dulu kepada Allah. Nanti kalau saya mati, surga tingkat berapa tempat saya? Nah, udah mengklaim kayaknya sudah penghuni surga. Sampai pertanyaannya juga begitu. Surga tingkat berapa tempat saya? Langsung dijawab oleh Allah, kalau kau sudah mati, ya tempatmu neraka tingkat 7. Masya Allah. Komplainlah orang tadi. Ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7, sedangkan saya rajin ibadah? Kata Allah, kau ibadah bukan karena aku, tapi karena surga aku. Surga itu makhluk aku.
Kau nggak kenal aku nggak? Kita mau masuk surga, tetapi kita nggak kenal siapa yang punya surga, gitu. Nah, makanya kembalilah kita kepada Allah dulu. Dan ini saya pikir yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tidak mengenal siapa yang kita sembah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Kita beribadah kepada Allah, kata kita, tapi kita nggak kenal sama Allah. Gimana kita mau diterima ibadahnya? Makanya ada satu isyarat, Bapak Ibu, ya. Nggak tahu kalau di sini, kalau yang pernah saya ikuti, saya alami, kalau mayat itu sudah dikubur, ya udah selesai penguburannya, ada seseorang ustadz yang duduk untuk membacakan talqin mayat. Ya, di sini juga begitu, Pak, ya. Ada talqin mayat. Apa bunyi talqin mayat itu? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Kapan itu disampaikan, Pak? Ketika mayat sudah dikubur. Masih hidup aja susah hafal. Ini sudah mati baru diajarin. Tetapi inilah isyarat. Ya, kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita lihat apa isyarat yang perlu kita kaji di situ. Talqin mayat ketika mayat sudah dikubur. Mana mayat? Mayat itu yang mati. Mana yang mati? Ini kuburan nih. Diri kita ini kan kuburan, jasad ini kuburan. Nah, ruh yang mati itu yang ditalqin. Ya. Ruh yang mati gimana? Yang nggak ingat Allah, yang tak tahu sama Tuhannya, ajarin toh. Jadi ketika sekarang, jangan nunggu dikubur di tanah. Ketika terkubur sekarang ini, coba tanya sama diri kita masing-masing. Siapa Tuhanmu? Ini bukan siapa nama Tuhanmu, bukan. Siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, nama. Sudah tahu belum yang punya nama? Sudah ketemu belum dengan Tuhanmu itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau tak temui? Sudah bertemu belum sama Tuhanmu itu? Kalau nggak ketemu di dunia, jangan harap ketemu di akhirat. Nggak kenal Allah di dunia ini, jangan harap kenal Allah di akhirat. Maka nefiha di ama, wa huwa fil akhirati ama, wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Nggak kenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal, nggak, Pak. Ya, di kampung kita ini umpama ya, di kampung kita ini kitanya nggak bisa baca, umpama ya, kita di kampung nggak bisa baca. Pergilah kita ke kota kemana saja, pasti nggak bisa baca juga. Pergi kita ke Jakarta, tetap saja nggak bisa baca. Di kampung kita nggak bisa baca, berangkat kita ke Jakarta, sama Jakarta ya nggak bisa baca juga. Pergi kita ke Amerika sana, sampai sana nggak bisa baca juga. Ya begitulah kira-kira. Nggak kenal Allah sekarang, di akhirat nggak bakal kenal. Maka sekarang ini kita curahkan segala kemampuan kita, baik tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, duit kita, harta kita, untuk mengenal Allah itu dulu. Ke sana kita kembalinya. Di mana Allah itu? Nggak bisa ditunjuk dengan jari, Pak. Tetapi Allah sudah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, jawab, Allah itu dekat. Aku itu dekat, kata Allah. Nanu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih dekat dari urat nadimu.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Di sini Pak yang perlu kita kaji. Ya, makanya di Arafah, di tempat kita ada pondok pesantren Arafah, itu ada pembinaan orang tua, ya, dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Kalau malam Senin itu fikih selama 4 bulan, selesai fikih, nah baru naik malam Selasa tauhid. Selesai tauhid 4 bulan, baru naik ke malam Rabu tasawuf 1. Selesai tasawuf 1 4 bulan, baru naik ke tasawuf 2 di malam Kamisnya. Jadi bertahap itu ya. Dalam rangka apa? Untuk mengenal Tuhan kita itulah. Ya, nggak cukup Pak kita hanya rajin ibadah saja, tapi tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Ya, maka tugas kita pertama di dunia ini sebenarnya mengenal Allah itulah. Kuntu kandan makhfiyah, fa uhibbu an urafa fa khalaqtul asya' liya'rifun. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka ku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. 13 tahun Pak Rasul mendakwakan agama ini khusus mengenal Allah itu dulu. Belum ada syariat. Setelah pindah ke Madinah itu baru ada syariat. Itu 10 tahun. Jadi selama di Mekah 13 tahun urusannya pengenalan kepada Allah ini dulu. Nah itu Bapak Ibu, itu yang namanya alamat yang kita cari. Kemana kita pergi sudah mati? Kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah ini dulu. Nanti dulu ke surga itu. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Sudah kembali kita kepada Allah, oleh Allah dimasukkan kita dalam komunitas hamba-hamba Allah. Masuklah kita dalam golongan para aulia Allah, para syuhada, para solehin, para ambiya, para mursalin. Itu kawan-kawan kita. Fadkhuli fi ibadi, kau masuk ke dalam komunitas hambaku, kata Allah. Jadi sudah ketemu Allah dulu, lalu kemudian kita dimasukkan oleh Allah dalam komunitas hamba-hamba Allah. Ya, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh, gitu. Berkawanlah kita dengan para aulia Allah, bertemulah kita dengan para ambiya, para mursalin. Nah, setelah bergabung dengan mereka, baru disuruh wadkhuli jannati. Nah, sekarang silakan masuk surga. Ilustrasinya kan begini, Pak. Kita ini sudah biasa kalau Lebaran, ya biasa kita mudik pulang kampung. Kenapa kita pulang kampung? Ingin ketemu ayah bunda. Sudah lama di rantau nggak ketemu ayah bunda, udah rindu rasanya. Lalu pulanglah kita ke kampung, ingin ketemu ayah bunda. Begitu sampai di rumah, ketemu sama ayah bunda kita. Ya terima kasih banyak nak, kau bisa pulang. Iya ya, alhamdulillah bisa cuti tahun ini. Bisa pulang. Ayah kita senang menerima kehadiran kita, kita pun senang berjumpa ayah bunda. Radiyatan mardiyah. Itu ilustrasinya. Nah, setelah ketemu ayah bunda tadi, ayah bunda kita ngomong, nak, itu di ruang dalam, udah nunggu di sana keponakanmu, adik-adikmu, gitu. Gabung dululah dengan mereka cerita-cerita bagaimana kabar di rantau. Fadkhuli fi ibadi. Nanti kalau mau istirahat itu kamar depan itu sudah disiapin. Lampu sudah ditukar yang terang, dinding sudah dicat, spraynya sudah diganti. Ke kamar depan aja. Wadkhuli jannati. Nah, jadi ketemu Allah lalu bergabunglah dengan komunitas hamba Allah, baru dihadiahkan oleh Allah surga. Nah, jangan ujuk-ujuk langsung masuk surga, diusir sama malaikat nanti, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemana kita pergi sudah mati? Kembali kepada Allah. Satu. Yang kedua, tahu rute jalan yang akan dilewati. Begitu ruh sudah keluar dari jasad, ya, kata orang, ya, kata yang ahlinya, dilihat langit tak bertiang, dia laut tak bertepi, terang lebih terang dari matahari. Kemana diri akan dibawa? Kalau nggak tahu alamat, nggak tahu rute, nah susah kita. Ya, mesti tahu rute jalan.
kata mereka yang ahlinya, paling tidak ada 4 alam yang akan dilewati. Pertama disebut alam ruhiyah, yang kedua alam siriyah, dan yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Nah, di setiap alam ini apa cirinya dan bagaimana kita bersikap? Kalau nggak tahu, tenggelam, khawatir. Ketika masuk di alam ruhiyah, mana tanda-tandanya? Bagaimana sikap kita ketika berada di tempat itu? Masuk ke alam siriyah, begitu juga. Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita bersikap? Begitu juga kepada alam nuriyah dan alam uluhiyah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu kita cari sekarang. Jangan sampai nanti nyesal. Kalau sudah dikubur baru nyesal, nggak ada gunanya lagi. Nah, sekaranglah kita cari rute jalan yang akan kita lewati tadi. Dan yang ketiga, punya kendaraan yang akan kita tumpangi. Kendaraan itu apa? Ibadah yang kita laksanakan. Ibarat kendaraan. Sholat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan, baca Quran kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Sholat zikir, puasa zikir, sedekah zikir, haji zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kendaraan. Ini kita cari dulu ini. Ini kendaraan yang kita tumpangi. Makanya kata Nabi SAW, man qala la ilaha akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan, bukan, saking sulitnya mau menghadirkan kalimat la ilaha illallah bagi orang yang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Nah, untuk bisa bagaimana? Matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Oh, kalau begitu artinya biasakan dulu nyebut la ilaha illallah, supaya begitu akan mati nyebut kalimat itu, karena udah biasa. Tapi kalau masih sehat sekarang ini, jarang-jarang nyebut la ilaha illallah, khawatir Pak, nggak timbul kalimat itu. Ya, nggak timbul. Oleh karena itulah isyaratnya Rasulullah mengatakan matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Artinya biasakan dulu lidah ini untuk nyebut la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah. Bukan sedikit, banyak-banyak, lebih banyak, lebih bagus. Nah, nih, jadi kita bisa cek diri kita masing-masing, Pak. Dalam sehari semalam, berapa kali kita nyebut kalimat itu? Ya, kadang-kadang jarang-jarang kita sebut. Ya, gimana kita mengharapkan husnul khotimah? Ya, sedangkan kita masih sehat aja jarang nyebut kalimat itu. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kendaraan. Ya, kendaraan yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, yang terakhir kita siapkan bekal yang akan dibawa mati. Apa itu bekal? Kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita. Nah, sebab apa? Kebaikan itulah yang akan mendatangkan pahala, istilahnya itu. Nah, kalau kita sudah meninggal misalnya, maka kita akan didoakan oleh orang yang masih tinggal, gitu ya. Nah, begitu juga kalau ada pahala atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita, itulah yang akan jadi bekal kita untuk di sana. Cuman kita ini kadang-kadang sibuk cari bekal, lupa cari alamat, Pak. Nah, jangan sampai kita sibuk cari bekal, tetapi alamatnya nggak jelas. Ini bekalnya banyak betul, itu pahalanya banyak betul. Yang kita kejar pahala-pahalu aja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pahala itu nggak usah diminta, Pak. Kita ini kadang-kadang nyinyir. Mudah-mudahan amal ibadah kita apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Ngapain minta pahala? Kan sudah dijelaskan Allah, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Asal berbuat baik sekecil apapun dikasih balasan, itu pahala namanya. Berbuat jahat sekecil apapun dibalas, dosa namanya. Jadi dosa dan pahala itu sebab akibat. Karena kita berbuat baik dapat pahala, karena berbuat maksiat dapat dosa. Ya, maka tinggalkan maksiat, perbanyak saja perbuatan baik. Ya sudah, nggak usah minta pahala.
Nah, maka saya bilang orang yang beribadah minta pahala sama saja mancing ikan dalam ember. Bapak pergi ke pasar, beli ikan mas yang masih hidup, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin. Nah, berenang-renang ikannya, ambil pancing, dipancing. Boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Ya, ikan aku yang beli, duit aku yang cari, pancing aku yang mancing. Siapa yang larang? Boleh saja, cuman nggak ada manfaatnya, Pak. Goreng aja, nggak usah dipancing lagi. Kalau mau dipancing, ikan yang masih di kolam, misal ikan yang masih di sungai, yang masih di laut, yang masih liar, itu yang masih dipancing. Yang liar yang mana? Ridho Allah, itu masih liar. Belum tentulah semalam suntuk kita ibadah dapat ridho Allah, belum tentu, Pak. Nah, makanya kita minta, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Wa ridhoka matlubi, ridhomu yang kuharapkan. Nah, kita minta ridhonya, gitu ya. Makanya ada 4 hal yang perlu kita minta, yang selalu kita lanjut dalam doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin sampaikan, mumpung kita masih diberi Allah kesempatan, mari kita pelajari, kita cari siapa sih Tuhan kita itu. Namanya Allah, nama yang kita sembah itu bukan nama. Yang bernama Allah, yang punya nama itu yang kita sembah. Di mana dia? Ya, dia itu ada di diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas. هل أتى على الإنسان حين